Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak dan Ibu jamaah pengajian pagi Masjid Ar-Rahma PCM Blimbing rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 19 Rajab, yang berarti puasa kurang berapa hari Bapak Ibu? Kurang 40 hari. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini di Masjid Ar-Rahma untuk melaksanakan kajian rutin, yaitu mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi terkait dengan akidah. Semoga dengan upaya ini akidah kita semakin kokoh, semakin kuat, sehingga akan berimplikasi kepada ibadah kita. Kita lanjutkan hadis ke 182, masih tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang menjelaskan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau tauhid yang terkandung di dalam nama-nama Allah dan Asmaul Husna atau sifat-sifat yang lain. Jadi fil Asmaul Husna was sifatil ulia. Jadi di dalam Asmaul Husna maupun di sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah al-haya'u. Al-haya'u wal istisya, yaitu malu dan merasa malu. Tentu yang dimaksud tidak seperti malu kita ya. Malunya Allah tentu lebih mengarah kepada kasih sayang. 182. An Abi Waqid Al-Laisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Waqid lanjut ya. Mungkin perlu di restart di situ. Dari Abu Waqid Al-Laisi anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW, bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu. Suatu ketika Nabi itu sedang duduk, ya kalau bahasa Jawanya duduk-duduk ya, fil masjidi, di dalam masjid, wan nasu, sementara para sahabat atau jamaah, ma'ahu, membersamai beliau.
Id. Ketika itu tiba-tiba akbalah ya. Akbalah salah satu nafarin. Ketika itu ada salasa 3 nafarin. Nafar itu maknanya orang ya. Kalau di haji itu nafar itu nafar awal sama nafar sani ya, nafar awal itu tanggal 12 Dzulhijjah kembali ke Mekah atau meninggalkan Mina. Kalau nafar sani itu tanggal 13 Dzulhijjah meninggalkan Mina ya. Sini nafar itu adalah orang. Fa'aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadaba wahidun. Dari 3 orang yang menghadap itu, satu di antara mereka bertiga ya, jadi akbala itu dari qoblah itu sebelum, kiblat itu menghadap ya, kiblat itu kan menghadap ya. Kalau sini akbala itu menghadap, menemui ya. Dua orang tetap menghadap, wadaba wahidun, sementara yang satu itu pergi. Qala fawafaqa ala Rasulillah SAW fa'amma ahduma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Jadi dari 3 orang itu yang 2 tetap menghadap, yang 1 dhahaba. Dhahaba itu pergi, lungo ya. Dari 2 itu salah satu melihat ada furjah fil halqati. Dia melihat ada tempat yang kosong di dalam majlis itu. Fajalasa fiha, lalu orang yang melihat tempat yang kosong itu menempati tempat yang kosong tadi. Wa ammal akharu, sementara satu lagi fajalasa khalfahum, yang satu lagi duduk di belakangnya, di belakang yang lain. Wa masalisu fa'adbara dahiban, sedangkan yang ketiga dia berbalik lalu pergi. Jadi dari 3 itu, 1 menemukan tempat kosong lalu dia tempati, yang 1 memposisikan diri di bagian belakang, yang 1 fa'adbara. Adbara itu belakang, berarti berbalik lalu pergi. Melihat seperti itu, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka ketika Rasulullah selesai bermajlis, selesai semua acara, qala, Nabi menyampaikan, ala uhbirukum anin nafaris salasati. Kata Nabi, maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang tadi? Amma adum fa'awa ilallahi fa'awahullah, wa amal aharu fastahyallahu minhu, wa amal aharu fa'aradallahu anhu. Jadi 3 orang itu kata Nabi, yang pertama, ahaduhum itu apa? Ahad itu salah satu ya. Salah satu di antara mereka, yaitu orang yang pertama, sinten niku? Orang yang mendapatkan tempat yang kosong lalu dia duduk. Fa'awa ilallah, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah. Fa'awahullah, maka Allah mendekatkan dirinya kepadanya. Jadi yang pertama itu gambaran orang yang mendekat kepada Allah, maka balasannya Allah mendekat. Kalau di hadis yang lain itu, kalau kita
mendekat kepada Allah, Allah itu akan menghampiri kita lebih dekat. Jadi kalau kita mendekati itu 1 meter, Allah membalasnya lebih dekat lagi, yaitu 1/2 meter. Di situ Bapak Ibu, kalau ada majelisnya ya kita menempati tempat yang masih kosong dan tidak boleh menggeser-geser orang lain, sehingga yang datangnya terlambat di dalam sebuah majelis ketika semua sudah penuh harus menyesuaikan cari tempat yang kosong. Kalau yang kosong di depan berarti ya harus permisi, bahasa Jawa apa? Amit ya. Amit ya. Lewong Jawa itu munduk-munduk gitu ya. Nah, tergantung etika masing-masing. Tidak boleh langsung lewat ya tanpa permisi sampai melangkai, apalagi sampai menyakiti, nyenggol, ngidei, macam-macam. Wa ammal aharu fastahya. Sedangkan orang yang kedua ia malu. Ya, tidak mengisi tempat yang kosong itu. Fastahiyallahu minhu, maka Allah pun juga malu kepadanya. Yang kedua itu tadi sebenarnya terlambat ya, mau menempati yang kosong tapi dia tidak menempati. Dia cari di belakang, padahal di depan itu masih ada yang kosong. Tapi dia merasa malu dengan apa yang dia lakukan. Allah pun juga membalas dengan rasa malu. Artinya Allah menghormati orang yang masih memiliki rasa malu. Sedangkan yang kedua, begitu lihat sing kosong wis kano, terus akhirnya balik, padahal seandainya duduk di jejer yang di belakang itu masih mungkin. Wa ammal aharu, adapun yang terakhir, yang ketiga, fa'aradah, dia berpaling dari majelis Rasulullah tadi. Wis kebak tak mulia. Fa'aradallahu anhu, maka Allah juga berpaling darinya. Ia gak oleh kebaikan, gak dapat berkah majlis bersama Rasul, gak dapat petuah nasihat dari Rasul, gak dapat doa dari Kanjeng Nabi. Dari yang ketiga ini kita juga mengambil pelajaran, walaupun telat gak apa-apa. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali, daripada tidak datang. Sing telat tetap masuk, sing merasa lebih awal aja sampai ngelokno sing telat ya, tidak ada manfaatnya nggih. Sampai bolak-balik telat nanti orangnya iku wis kepontal-pontal di omah iya, sampai dek gini sih dilono ya sudah, nggak usah dikomentari ya, geser ya, tetap. Karena orang itu kondisi masing-masing tidak sama, ada yang longgar, ada yang banyak hal yang harus diselesaikan. Ono sing anak cilik, akhirnya harus prepare dulu. Begitu anak gede muncul cilik meneh ya. Karena hamil meneh ya. Sing nomor loro gede, ono meneh sing cilik. Ya. Ya nggak apa-apa, wong itu semakin banyak anak semakin banyak yang mendoakan gitu ya. Okay. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menggambarkan banyak hal. Yang pertama, Nabi itu suka berbaur dengan para sahabat. Ya. Jadi Nabi masih menyempatkan diri untuk membaur, bercengkrama, ngobrol-ngobrol. Bahasa Jawanya jagongan. Jagongan ya. Jagongan yang syar'i. Yang syar'i itu berarti bebas dari hal-hal negatif. Lek jagongan gak syar'i yo iso macam-macam ya. Yang kedua, dari hadis ini pula tergambarkan
betapa kalau Nabi itu hadir, sahabat tuh banyak yang mendampingi, seneng kumpul kali-kali Nabi itu. Para sahabat suka di majlis-majlis ilmu, sehingga di depan rumah Nabi atau Masjid Nabawi itu ada namanya sufa dulu. Tempat ini ya duduk, tempat santai gitu ya. Ya. Lalu yang berikutnya, ketika ada majlis, maka di situ ada etika dan adab. Ya. Misalnya ketika duduk ya, di situ adabnya gimana? Ya, adabnya menempati tempat yang masih kosong. Yang kedua, tidak boleh menggeser tempat orang lain yang sudah duduk. Yang ketiga, tidak mengkapling. Pokok aku duduk di sini. Dia nih kau boleh. Terus yang berikutnya, yang muda ngalah ya. Misalnya di sebuah majlis kita ini masih muda misalnya. Terus ada yang sepuh baru datang. Maka yang muda itu ngalah, Pak monggo panjenengan teng mriki. Udah sampean, bentar saya ke kamar mandi, saya di sana sambil jogo sandal. Ngalah. Nah. Terus yang berikutnya, kalau melihat dari hadis tadi, yang pertama menempati tempat yang masih kosong. Jadi langsung, kalau yang kosong di depan berarti maju, kalau yang di tengah berarti ya ke tengah itu. Tapi biasanya orang telat itu kan juga apa namanya? Kadang-kadang ya gak gelem maju. Ya isi apa ya apa gitu ya. Tapi kalau di sini langsung maju. Karena ini termasuk dikatakan mendekat kepada Allah dan Allah akan mendekati dia. Yang kedua, dia merasa malu karena tidak ngisi yang kosong tadi, ketisan konjoni, tapi dia tetap bertahan di majlis itu walaupun posisinya khalfahum, di belakang. Nah, karena dia malu, Allah juga menghormati. Gih. Ada juga malu dalam konteks Allah itu, Allah tidak malu-malu, innallaha la yastahi ayyadriba. Innallaha la yastahi, Allah itu tidak malu-malu untuk membuat perumpamaan ya. Masalan berupa perumpamaan yaitu seekor nyamuk fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah memberi perumpamaan nyamuk. Nyamuk itu ya makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk mengisi alam ini, yang juga itu menjadi apa? Menjadi cobaan bagi manusia. Cobaan manusia itu digigit oleh nyamuk. Kemudian menjadi pengingat bagi manusia. Bahkan tempat yang banyak nyamuknya itu cenderung tempat yang kurang bersih, kurang rapi. Kurang bersih, lantainya kotor, kurang rapi, baju-baju patang selengkrah, kan gitu ya. Terus Allah memberi ilmu kepada manusia, bagaimana cara mengusir nyamuk. Nah itu ibroh. Ternyata manusia itu bisa menghadapi situasi dan kondisi dengan bekal akal. Maka diciptakanlah obat atau cara untuk menghilangkan atau mengusir nyamuk. Nah, di zaman saya kecil untuk mengusir nyamuk itu, saya punya sapi di rumah itu, bolak-balik dicokoti nyamuk. Nah, sapi punya caranya apa? Buntutnya itu kan dikibas-kibas. Terus lepas balik kepala, ya gak iso. Ya, ngene-ngene. Ya. Akhirnya tak obongno sisa-sisa rumput yang kering itu supaya nyamuknya ngalih. Nah, mengusir nyamuk dengan cara obong-obong. Terus bagaimana dengan manusianya? Manusia berpikir apa caranya? Akhirnya sing obong itu gombal. Gombal sing mambu itu, lagi obong mambu maksudnya, itu gombal yang mambu. Itu lagi obong muambu, nyamuknya ngalih, wonge watu-watu, keselepaan. Iya, ada yang pakai upet, ya.
Upet diopong itu upet ki. Upet itu ya kembangnya itu, keluwe itu ya. Nah, di situ muncul teknologi. Maka ada zat yang bisa membuat nyamuk itu mati. Namanya obat nyamuk. Mereknya macam-macam. Yang tertua apa? Baygon. Itu muncul hit. Apalagi. Ini nggak promosi ya yang. Nah, itu dari situ muncul penemu obat nyamuk. Dia menjadi profesor penemu obat nyamuk. Lalu diciptakan pabrik. Pabriknya menyerap tenaga kerja. Setelah itu produksi. Itu ribuan bahkan ratus ribu tenaga kerja di pabrik nyamuk itu. Nah, itu dijual, butuh driver, supir, butuh distributor, butuh sales. Akhirnya dijual ke toko-toko. Ya, tokonya jual obat nyamuk dengan harga bulan sekian, dijual ke sekian, akhirnya dapat keuntungan. Dari pertama penelitian zat yang bisa membunuh nyamuk, kemudian diciptakan pabrik, produksi macam-macam, itu luar biasa. Allah menciptakan pekerjaan dengan sebab Allah menciptakan makhluk kecil namanya nyamuk. Di situ bisa mengangkat orang pengangguran menjadi bekerja. Itulah Allah tidak malu. Apa sih? Ya, kenapa? Kalau nggak ngerti, fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahu lakum rabbim. Orang-orang yang beriman percaya bahwa nyamuk itu memang Allah ciptakan oleh Tuhan, itu pasti ada hikmah. Jangan wakil ya, wakil nyamuk enak turun-turun lah, gitu. Wakil. Boleh dibunuh boleh, karena nyamuk itu termasuk yang membahayakan. Dibunuh, jangan disiksa. Ditangkap, mbok preteli tangani, tarik niku meniki ngelama iki. Ketua RT dicokot nyamuk. Wong-wong wedi bi aku iki gak wedi. Nggih. Lalu muncul teknologi nggak perlu obat nyamuk yang dibakar karena itu bikin bau, pakaian nggak nyaman, terus kotor. Maka muncul obat nyamuk elektrik. Nggih, elektrik terus berkembang. Kalau orang beriman, itulah hikmahnya. Nyamuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi wa ammal ladina kafaru fayaqulu namada aradallahu bihada masalah. Orang-orang yang kafir dia mempertanyakan, mada aradallahu bihada, apa sih karep Gusti Allah? Kok kate nggawe nyamuk barang ganggu, ngerepoti. Ya. Itu orang kafir. Atau orang beriman tapi sifatnya orang kafir. Ya tadi suka mengeluh, suka menyalahkan kondisi, termasuk nyamuk tadi. Posek karpus itu Allah itu. Nyamuk dan dinding. Wis ditutup wis mlebu. Nah, pemane nyamuk salah, gede-gede. Nah, tapi kalau orang beriman, faya lamun, itu memang Allah ciptakan. Allah buat. Pasti ada hikmah di balik itu. Tampaknya itu negatif, menyiksa orang, tapi di balik itu berapa orang yang ditolong sehingga mampu bekerja. Ya. Itu la yastahi. Allah itu tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk membuat perumpamaan yang sederhana. Kita pun seharusnya gitu. Tidak malu untuk melakukan kebaikan walaupun sederhana. Panjenengan sedekah itu ya, isone sego sak kotak ya aja isin. Kawan sego sak kotak itu ditaruh di mana, yang mana di situ ada orang yang membutuhkan. Gak usah isin aku biasanya. Gak usah malu. Atau melakukan kebaikan yang sederhana dan orang lain tidak berpikir, ya gak usah malu. Selama itu benar. Dan sebaliknya, kita harus malu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Artinya malu dan tidak malu itu ada tempatnya.
Dan semua benar kalau sesuai dengan tempatnya. Tidak malu melakukan kebaikan, tidak malu menolong orang, tidak malu, termasuk panjenengan kalau safar naik pesawat kan, itu waktunya manjing ya, sholat, nunggu turun ya kan nutut, karena pesawat itu kan lama misalnya, keburu habis waktunya, ya panjenengan tayamum, sentuh jok depan itu, sandaran itu tersebul, setelah itu usapkan ke muka sampai rata, langsung tanpa ngusap lagi ini punggungnya, terus udah selesai sholat. Itu nggak semua bisa. Kenapa? Malu. Sungkan aku kata tayamum barang, sungkan kata sholat kok diarani so alim. Mestinya yang malu tuh yang nggak sholat. Kalau situ keluarga diajak bareng-bareng, ayo sholat. Kalau itu jamaah, Bapak Ibu sudah manjing waktu sholat, mari kita sholat di atas pesawat, monggo tayamum seperti yang diajarkan kemarin, sholat. Tapi kalau pas sendirian, kanan kiri bukan orang lain, tetap gak usah malu, sholat. Kalau panjenengan bisa ngomong, iya ngajak sholat juga, atau nyun sewu, mohon maaf tak sholat dulu nih. Pernah suatu ketika saya ke Jogja, pas maghrib itu di perjalanan, terus sebenarnya bisa dijamak takhir ya, tapi nanti lelah ya. Itu ada rusuh bisa dilaksanakan di kendaraan. Saya masih ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak itu ngalor ngidul, terus adzan maghrib. Saya izin Pak, tak sholat dulu, gih. Tapi bapak itu tetap nggak sholat. Malu, kita yang nggak malu, tapi tetap tidak boleh sholat. Ya. Mentang-mentang pengen sholat terus nyalano sing gak sholat itu ya prihatin aja. Bapak itu kok gak sholat ya, nggak usah dilono sampai setuwek gak sholat Pak, nggak boleh ya. Jadi ada yang nggak sholat, mau sholat di pesawat tuh atau kita itu malu. Nah ini malu yang keliru. Seharusnya tidak boleh malu. Mencontoh Allah la yastahi. Sebaliknya kita malu, harus kita terapkan malu itu. Apa? Ketika kita melakukan sesuatu, pertama tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, atau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, atau tidak wajar, tidak pantas. Malu gak sholat, malu pada Allah, malu pada lingkungan. Aku izin, apa Pak? Saya tuh izin gak poso. Loh kok iso? Izin nang anakku. Anakku tuh kelas 5 itu wis poso. Aku wis usia kepala 5 itu wis durung poso. Wis aku tak poso. Soalnya gak kuat, aku gak biasa. Tapi izin lah. Izin seperti itu ternyata menjadi pintu masuk orang itu menjadi baik. Pertama dia malu terpaksa, lama-lama ya ternyata saya bisa puasa itu. Jadi ada yang malu kepada sesama, itu boleh. Dan itu bagus. Bukankah tidak ikhlas puasanya? Iya, memang tidak ikhlas pertama. Tapi lama-lama dia akan ikhlas juga. Malu ketika akan berbuat maksiat. Ya. Iki lek sampai ketemu wong, wah, buyar iki. Oh, ternyata gitu ya. Akhirnya dia tidak mau melakukan yang berbuat maksiat. Sampai apa itu namanya? Nabi menyampaikan idza lam tastahi fa'mal masyita. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, sudah lakukan sakarepmu. Ada yang malu karena melakukan hal yang enggak sepantasnya. Sepantasnya itu enggak wajar. Misalnya sudah dihormati, ditokohkan di masyarakat nyata, ada hal-hal yang dilakukan yang sebenarnya enggak cocok. Wis jadi ketua takmir itu kan sebenarnya kan amanah ya. Loh kok pas Agustusan tuh melok joget-joget ambil artis lokal. Nah itu apa sih Pak takmir? Bagaimana yang nggak takmir kan gitu ya? Aku izin wis kasih itu. Terus mau joget-joget
Terus kadung munggah lah kok ono putune. Oh aku izin mbek putuku, gak cita wis. Ya. Jika tidak malu, Pak Mas lakukan sakarepmu. Engkau jadi apa, posisimu apa, dimaksud apa, kamu lakukan. Masyikta sesuai. Dari sifat malu yang Allah sampaikan di sini, Allah kadang tidak malu untuk memberi contoh kebenaran. Allah malu ketika Allah itu tidak membalas kebaikan hambanya. Nah, maka di sini ada hadis yang kedua. An Salman, qala dari Salman, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, siapa yang mengatakan? Salman. Apa kata Salman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Nah, ini lengkapnya ya. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, hayyun, Tuhanmu itu bukan hayyun tapi hayyun. Kalau hayyun itu hidup ya. Ini hayyun. Sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu, karimun, maha mulia. Yastahi, bukan yastahi ya, yastahi. Allah itu merasa malu min abdihi, dari hambanya, idza rafa'ah, ketika sang hamba itu mengangkat, yadaihi, kedua tangannya, ilaihi, kepadanya, maksudnya apa? Berdoa kepadanya dengan cara mengangkat. Nah inilah dasar kenapa ketika doa itu kita mengangkat tangan. Nah, ada yang gini, ada yang gini tuh. Kok dukur banget? Iya. Nah, Nabi itu pas sa'i itu dukur doanya. Sampai kelihatan ibtahu, ketiaknya itu dukur ya. Dia habis membaca zikir, la ilaha illallah akbar, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjasa wahdah wa nasara abdah, wa azza junda wa samana wahdah, langsung doa tinggi. Nah, itu. Allah itu merasa malu ketika ada seorang hambanya berdoa seraya mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma sifron. Allah malu untuk mengembalikannya tangan yang sudah diangkat sebagai kesungguhan ekspresi harapan di dalam berdoa hamba itu, malu ketika sifron. Sifron itu kalau angka itu 0, super ya. Allah malu ketika hamba itu dikembalikan atau ditolak permohonannya sehingga dia mendapatkan tangan kosong, hampa. Jadi disampaikan di sini bahwa Allah itu maha pemalu sesuai dengan konteksnya. Ya tadi lah ya. Yang kedua, Allah maha mulia. Yang ketiga, Allah itu merasa malu jika melihat hambanya yang penuh dengan harapan dan kesungguhan di dalam doanya, berharap hajatnya dikabulkan, berharap duka, lara, penderitaan, kekurangan, keterbatasan, kelemahannya dihilangkan, seraya dia mengangkat kedua tangannya penuh harapan. Allah malu jika menolak doanya. Jadi, nah malunya Allah di sini berupa berwujud kasih sayang. Artinya Allah sangat memperhatikan doa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau nggak ngasih itu malu. Iya, seperti apa ya, ketika kita dalam keseharian ada anak baik ya, berprestasi ya, terus awet itu gak iso ngekei apa-apa sebagai apresiasi ya. Aku izin anakku is ranking
laku aku gak duwe gak ngekei ngucapno selamat tok ya. Mbok yo ditukono apa sebagai penyemangat ya. Mbok ditraktir soto Lamongan ya. 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 Ini bawahu akhrajahu arba'i lan Nasa'i wa sahahu Al-Hakim. Hadis ini sahih menurut Hakim ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di hadis yang ini kita juga menjadi termotivasi ya untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Salah satu ajaran Nabi ketika berdoa yaitu raf'ul yadai, yaitu mengangkat kedua tangan. Nabi mencontohkan mengangkat dua tangan itu pada saat sholat istisqa ya. Pada saat Nabi itu sa'i itu juga. Oke, kalau pas bersama-sama ya tentu lihat kanan kiri. Ya cukup segini aja dukur-dukur, lihat dukur-dukur ada yang terganggu. Ya. Kedukuran tuh sebelahnya dukur men KTE ya. Atau terlalu lebar ya. Sehingga mengganggu yang lain, termasuk sujud kita. Sujud itu kan direnggangkan ya. Direnggangkan itu maksimal kalau sendirian, kalau bareng-bareng ya berbagi tempat. Jangan sampai merenggangkan nyenggol orang ya. Tetap lihat kanan kiri, tapi termasuk kategori renggang. Baik, alhamdulillah ini penyemangat ya, untuk selalu minta pada Allah. Allah tidak rela atau malu hambanya itu kembali dengan tangan kosong dari proses meminta dan berdoa kepadanya. Tadi malu sudah. Kesimpulannya apa? Allah memberi contoh di dalam dua hal tadi ya. Allah malu pada tempatnya, salah satunya ketika hambanya minta tidak mengabulkan. Yang kedua, Allah memberi contoh jangan malu untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya saya contohkan tadi sholat atau apa lagi, contoh yang lain monggo banyak itu. Dulu pernah ada sebuah era tahun 90-an gitu, 90-an tuh. Ketika itu ibu-ibu itu belum terbiasa jilbab. Adanya kudung ya. Kudung tuh yang ditutupi rambutnya ya, tapi lehernya masih kelihatan. Itu kan era 80 90 ya. Lalu tahun 93 94 itu ada gerakan jilbab sampai Ma'mun Najib tuh menyusun buku Lautan Jilbab itu. Baru itu banyak yang pakai jilbab. Di sekolah-sekolah itu ada sebagian di SMA itu yang pakai jilbab. Ada yang pakai jilbabnya terpenuh mulai berangkat sampai pulang. Ada yang pakai jilbab itu pas pelajaran agama. Mari pelajaran agama dilepas. Nah, eranya ya. Dan itu mau jilbabnya tuh malu. Aku izin ya, aku dikira sok alim ya. Lah kok anak konco nih, oh ya anak koncoku. Ya jilbabnya sih gitu, sih nerawang-nerawang gitu, sih ketok gelungane ya. Tapi ya luar biasa. Bulan saya masih di SMA 2 gitu ya tuh. Jadi cari yang jilbaban itu hanya wis tuh mancing gitu. Anak-anak pas pelajaran saya semua pakai jilbab ya. Sangu ya, ditulis sangu jilbab. Oke, sekarang pakai jilbabnya pelajaran agama. Pakai sehingga asli itu. Lalu yang berikutnya ada sebuah era di saat itu orang pakai foto ijazah itu harus lepas kopiah, lepas jilbab. Nah, itu ketentuan itu harus kelihatan telinganya, tidak boleh. Itu era ketika itu. Maka suatu ketika peralihan itu ada seorang murid saya di SMA 2 itu tidak mau melepas jilbab itu. Terus ada juga susah cari tukang foto. Ketika lepas jilbab itu, tukang foto kan rata-rata laki-laki. Dia tuh nggak mau. Wah, gimana duduk ya? Saya pokoknya nggak mau Pak. Itu kan aurat dilihat orang lain. Yang sekolah nggak boleh ini, nggak usah diproses nanti nggak metu ijazah. Waduh, alot. Akhirnya sepakati, wis kamu bikin surat pernyataan. Kalau ada apa-apa sebagai konsekuensi fotomu
gak sesuai dengan ketentuan ditanggung sendiri. Jadi ketika itu yang disampaikan, kamu pakai jilbab, fotomu itu nanti cari pekerjaan susah, karena dikira kamu gak punya telinga. Kuping lah kaget oleh jilbaban. Tapi anak itu mau, wah luar biasa, satu-satunya. Lalu muncul era sehingga angin segar tentang pelaksanaan syariat terkait hijab itu sudah terus, akhirnya sekolah-sekolah itu pada pakai jilbab. Sekarang mayoritas itu pakai jilbab, sekolah-sekolah umum. Terus ada juga akhirnya ada tentara pakai jilbab, tentara Kowat itu pakai jilbab, didahului dari Aceh dulu. Akhirnya nular sekarang. Pak polisi, Bu Polwan itu juga banyak yang pakai jilbab. Tentu cara jilbabnya beda dengan ibu-ibu yang sini, karena mereka harus simple, tetap tidak mengganggu kelincahan sebagai seorang polisi. Tapi alhamdulillah gitu. Ini jadi nggak boleh malu untuk berhijab. Kesimpulannya, malu itu ada tempatnya, ya. Tidak boleh malu juga ada tempatnya. Termasuk malu kalau anggota keluarga begini-begini. Misalnya anaknya, saya malu lihat kamu itu kalau seperti itu ya. Diingatkan dari jauh, jangan gini nanti yang malu itu ya keluarga. Itu boleh. Gitu. Yang penting tidak justice menghakimi atau melabel anak itu negatif. Baik, berikutnya adalah ismul hayyi wa sifatul al hayatu. Namanya Allah itu maha hidup. Mirip-mirip ya. Haya sama hayun, mirip-mirip ya. Ya. Kalau haya tadi malu, kalau hayun hidup. Kalau haya, ya. Haya tanpa tak itu namanya ayu. Hayya ala sholat, hayya alal falah. Kalau hayatun pakai tak itu ular. Nah, hurufnya sama, tapi maknanya beda. Baik, hadis ke-184. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Ibnu Abbas nama lengkapnya sinten? Ibnu Abbas itu namanya Abdullah, ya, bin Abbas. Ini sepupunya Nabi Muhammad SAW. Beliau sahabat yang alim, ya, alim luar biasa, sama dengan Ibnu Umar, ya. Insyaallah Ibnu Abbas ini ahli tafsir, ya. Anna Rasulullah SAW adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena adalah beliau yakulu, beliau berdoa. Yakulu itu makna dasarnya adalah berkata, tapi di sini dimaknai berdoa. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladhi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Hadis ini mungkin pernah dibahas di majlis yang lain karena ini sangat terkenal. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Adalah Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, laka, bagimu, ya, atau kepadamu, aslamtu, aku berserah diri. Jadi kita berserah dirinya kepada Allah. Pokok pasrah aku ya Allah. Pak, hujan. Ya, saya pasrah, saya tetap berangkat tapi pakai mantel, ya. Pak, hujan, tak terobos, gak pakai mantel, dia masuk angin, ya. Pasrah yang keliru. Nanti ada acara, ya, gimana kalau hujan? Wis pasrah ke Allah, moga-moga hujannya lewat, ya.
Yes. Kalau enggak nanti ya enggak budal-budal, karena memang musimnya musim hujan. Gimana ya, acaranya pagi saja, karena hujan itu umumnya siang sama sore, malam. Kita berserah diri pada Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah amantu kami beriman. Wa alaika, dan kepadamu tawakaltu kami tawakal. Wa ilaika, dan kepadamu anabtu kami kembali, aku kembali. Wa bika khasomtu, dan denganmu khasomtu itu maknanya ada yang mengartikan itu memusuhi orang-orang yang tidak baik, ada yang mengartikan berdebat, ada yang mengartikan madul. Allahumma ya Allah, a'udu aku berlindung biizzatika dengan kemuliaanmu, dengan perkasaanmu. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Antudillana, aku berlindung supaya aku tidak tersesat, supaya tidak engkau sesatkan. Karena kalau sesat kita itu salah ambil keputusan, ternyata itu sangat fatal. Anta, engkau al-hayyu, yang maha hidup, alladzi la tamutu, di mana engkau tidak akan mati, tidak akan pernah mati. Wal jinnu, sementara jin, wal insu, dan manusia, yamutuna, semua pasti akan mati. Ini menggunakan yamutu fi'il mudhari', artinya semua jin dan manusia yang masih hidup itu akan mengalami yang namanya kematian. Yang hidup antal hayyu alladzi la tamut. Nilai tauhidnya atau kaidahnya di sini banyak sekali. Allah tempat berserah diri. Allah salah satu yang kita imani. Menggantungkan diri juga kepada Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kalau mau mengadu, mengadulah kepada Allah. Kalau mau berlindung, berlindunglah kepada Allah dari kesesatan. Lalu yang berikutnya, Allah itu maha hidup. Dan yang berikutnya, Allah itu tidak akan pernah mati. Yang berikutnya, semua di sini disampaikan secara khusus dua makhluk Allah yang disebut di hadis ini. Yang pertama jin. Jin itu hidup, tapi suatu saat jin juga akan mati. Saya belum dapat data umur jin itu berapa. Ya, belum dapat data umur jin itu berapa. Sementara manusia itu, ya kalau umur umat Nabi Muhammad pinten, Ikmar ummati ma baina sitin wasabin. Umur umatku antara antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu mayjali, 60 sampai 70. Melebihi 70 itu sedikit, akol sangat sedikit. Jadi rentangnya itu 60 sampai 70. Kata Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelumnya memang lebih panjang gitu. Nabi Ibrahim itu, beliau sendiri itu umurnya menurut sebuah riwayat itu 200 tahun gitu. Bapak Ibu mau umur 200 tahun. Tapi koncone bodoh mati. Nah, dari situ pula maka muncul istilah-istilah di Al-Quran terkait umur yang sebenarnya nanti juga pada akhirnya akan berujung pada finish yang disebut dengan maut. Manusia itu kan, kata Al-Quran itu ada 3 masa. Yang pertama tiflun, masa anak-anak. Yang kedua asyuddakum, masa dewasa. Yang ketiga litablugu suyuha, ada yang oleh Allah diberi kesempatan sampai usia suyuha. Suyuha itu syekh itu sepuh. Maka di kita ada istilah remaja, ada istilah pemuda. Setelah itu dewasa. Setelah itu apa? Lansia. Lansia itu apa? Lanjut usia. Ada balita, bawah 5 tahun. Ada lelita, lebih dari 50 tahun. Lelita. Nah, akhirnya ya finish.
Wa minkum mayyutawaffa min qablu, ada di antara kalian tuh yang diwafatkan sebelum itu semua. Sebelum anak-anak sudah dipanggil oleh Allah. Jadi baru lahir sudah wafat. Sebelum remaja sudah wafat. Sebelum dewasa sudah wafat. Sebelum sampai usia tua sampai wafat. Ilustrasinya yang paling gampang itu umur manusia itu seperti buah kelapa. Yang rumahnya desa atau halamannya luas itu ada pohon kelapa itu. Di situ ya ada 3 tadi. Ada yang baru ngembang itu selugur, gak jadi apa-apa. Ada yang agak besar. Apa kalau Madura itu cengker ya, cengker. Cengkir ya. Itu belum ada apa-apanya. Paling air dikit jatuh. Ada yang hampir menjadi kelapa muda, tapi masih air itu jatuh, degan ya. Ada yang degan temenan, ya jatuh, karena angin tuh jatuh. Ada yang sudah degan tuwek ya, itu degan harus kuandel, itu biasanya kayak serundeng ya. Itu maruti wangil kayak maruti. Marutnya itu kalau pengen warna ada 2 kelapa dikasih berambang abang apa? Lombok abang diparut. Saya biasa marut dulu. Kalau melamun marut dulu, melamun ya keparut tangannya. Loro perih ya. Terus ada yang sampai tua ya. Sampai tua baru jatuh, ada yang sampai tua. Wis kuning, coklat, keriput, kena angin pancet aja. Konconi pada lugur deh wancet kena angin. Kenapa kecepit? Kecepit pelepahnya itu. Sampai garing-garing ya. Sampai ono sing cukul pada dur. Itu gambaran orang sudah sangat tua, konconi pada mati karena dewean. Lek cerita ya gak nyambung karena gak satu zaman. Itu ya gak wafat-wafat. Lorone ya macam-macam tapi tetap gak wafat. Nah, itulah gambaran. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari hadis ini sesuai dengan tema yang hidup abadi hanya Allah. Kita diberi hidup tapi sementara. Karena sementara, maka sadarilah nanti ada peristiwa yang akan kita alami oleh masing-masing, yaitu sebuah peristiwa namanya kematian. Dari situ maka ada sikap bijak yang harus kita miliki, bahwa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kehidupan dan penghidupan. Ada kehidupan berupa nafas, nyawa, kesempatan. Ada penghidupan yaitu berupa sesuatu yang kita butuhkan selama kita hidup. Ada rezeki, ada makanan, ada tempat tinggal, ada pakaian. Yang berikutnya, bahwa itu akan berakhir dengan sebuah kematian, dan kita berharap mati kita itu bil iman, dengan membawa iman, bil Islam dengan membawa Islam, dengan sebutan yang ringkas yaitu mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terus kalau kita bicara tentang hidup kita ini, bahwa menurut alam yang kita lalui kan ada 5. Menurut Al-Baqarah 28 itu alam yang kita lalui itu 5. Yang pertama alam rahim atau kandungan, sudah lewat. Yang kedua alam dunia ya, fa'ahyakum, ya sekarang ini. Summa yumitukum, kemudian kalian akan dimatikan. Itu disebut dengan alam barzah. Yang sebentar lagi alam barzah, bentar lagi itu, nggak lama lagi. Nggak lama, nggak sampai 50 tahun, 100 tahun. Nah, itu tempatnya di mana? Alam barzah itu nggak kelihatan, karena itu gaib. Jadi alam kubur itu nggak kelihatan. Yang kelihatannya kuburannya. Bapak Ibu dipendem di mana kan nggak tahu. Yang rumahnya belimbing dipendem di mana? Bisa di sini ya, bisa di Lausan, bisa di Sumpil, tapi itu kan perkiraan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seseorang itu mengetahui di bumi mana dia akan mati, di bumi mana dia akan dikebumikan. Tidak tahu, mungkin pas haji mati di Mekah, dimakamkan di Ma'lah, atau mati di Madinah, dimakamkan di Baqi', tidak tahu. Nah, itu. Lalu alam yang keempat, summa yuhyikum, Allah hidupkan lagi, disebut dengan alam mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan jadi satu.
akan melalui tahap selanjutnya yang disebut dengan yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah kita akan dilibatkan, yaitu di akhirat. Nah, sekarang kita berada di alam keberapa? Kedua. Masih ada 3 lagi, alam barzah, kemudian alam mahsyar, kemudian finishnya nanti di akhirat, yang kita berharap di akhirat itu ada 2 tempat, surga atau neraka. Kita berharap kita berada di al-jannah, surga. Amin ya rabbal alamin. Mumpung kita masih berada di alam yang kedua, mari kita maksimalkan. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan monggo. Saya mohon izin lebih awal 5 menit mungkin. Saya ada tugas ngisi manasik umrah di Manarul Islami. Monggo, ada pertanyaan 1 2 gitu. Pertanyaan singkat karena 5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lalu mohon pengertian menghadap kiblat kepada Ka'bah atau kepada Allah. Nggih. Yang kedua, masalah doa. Apakah doa kalau enggak mengangkat tangan walaupun tak baru tertolak? Ya. Nggih. Baik. Yang pertama, kiblat itu dijelaskan oleh Allah ya di Al-Baqarah di juz 2 itu ya. Nggih. Walikulli wihatun huwa muwalliha. Masing-masing umat itu punya kiblat. Kita juga punya kiblat ketika itu Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Maka menghadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Nah, kiblat itu adalah fikih syariat di mana kita menghadap sholat itu ke satu titik, yaitu apa? Ka'bah sebagai sebutan Baitullah, rumah Allah. Ya. Terus apakah kita menghadap Allah, apa menghadap Ka'bah? Dua-duanya. Secara fisik kita itu menghadap Ka'bah sebagai satu titik sentral dimanapun umat Islam itu berada. Secara rohani dan ruh, secara hakikat kita itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga walaupun kita di situ ada di sini, kita arahnya ke arah Ka'bah. Bayangan kita dilihat oleh Allah. Ketika kita berada di dekat Ka'bah, kita bersyukur karena kiblatnya di depan mata, tetapi hati tetap harus hadir kepada Allah. Yang kedua, tentang doa. Apakah dengan mengangkat tangan itu pasti diterima? Atau ada kemungkinan ditolak? Tetap dua-duanya yang tadi ya, Allah merasa malu, artinya peluang diterima itu sangatlah besar. Seandainya doa itu tidak diterima, maka satu kemungkinan ada hal-hal yang menjadi penyebab doa itu ditolak. Di antara hadis yang pernah sampaikan oleh Nabi itu, doa itu ditolak karena yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu diperoleh dengan cara yang haram. Yang kedua, terlalu banyak dosa, sehingga ketika mau doa, dahului doa itu dengan istighfar atau mohon ampun kepada Allah, termasuk etikanya itu berselawat pada Nabi. Terus ada juga doa itu sudah benar, makanan, pakaian, minuman halal semua, tapi Allah nggak kabulkan. Pasti Allah sangat tahu. Seandainya doa, permintaan, hajat, kebutuhan yang kita ajukan kepada Allah itu dituruti, panjenengan tidak bahagia. Karena itu mendatangkan kemadharatan. Ibarat anak kecil, dia batuk, pilek, terus minta es, apakah dipenuhi? Nah, tidak akan dipenuhi. Engkau dituruti, tambah gak mari-mari amandel barang, mendingan nangis gak apa-apa, yang penting tetap sehat. Ngoten insyaallah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf saya bergeser. Kemarin saya umroh, panjenengan sudah saya doakan jamaah Masjid Ar-Rahmah. Nah, mudah-mudahan yang belum sana segera ke sana, yang sudah kesana lagi bikuwatih dengan kekuatan Allah, bihaulih dengan cara Allah, bimasyiatih dengan kehendak Allah, biauni dengan pertolongan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Jafar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.